Halo, bertemu lagi di channel YouTube motor1.com Indonesia. Beberapa waktu lalu, kami sempat mereview salah satu motor listrik buatan Indonesia, yaitu Volta 401. Dan di luar dugaan, respon dari penonton itu sangat bagus ya, dengan komentar dan review yang cukup bagus. Tapi kami sengaja tidak menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Kami menanti momen yang pas untuk membawa Anda langsung ke dealer resmi Volta di Jakarta, dan kita akan menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut bersama-sama. Seperti apa? Ikuti terus videonya. Halo Mas, Lagi sibuk apa nih Mas? iya. Lagi sini aja sih QC kembali aja unit-unitnya Mas, sambil kita bersih-bersihin Oke. tiap hari. Nah, guys, ini Mas Kevin Teng ya. Dia ini ownernya Volta Jakarta Volta Jakarta. Selatan. Oke. Atas nama Megabike juga kita mau bagaimana. Nah, ini Mas, kemarin kan kita sempat bikin review ini nih, Volta 401. Nah, Oke. kita dapat banyak masukan tuh dari pertanyaan dari netizen Oh tentang gitu. motor ini. Nah, sekarang tuh saya pengen bacain beberapa pertanyaan dari netizen. Boleh, Ntar boleh. Mas langsung ngejelasin gimana. Boleh, biar netizen juga makin tahu dengan kendaraan listrik Nah, ya. benar. Ya. Siap, silakan. Oke. Nah, ini dia motornya Volta 401. Mungkin kalau misalnya ada di antara Anda yang belum paham nih Mas tentang motor ini, bisa dijelasin sedikit Volta 401 ini? Jadi sebenarnya untuk produk Volta ini yang motor listriknya, kategori motor listrik, kita itu baru keluarin satu jenis ini Mas. Volta 401 untuk serinya sendiri. Oke. Dan dia dari segi kecepatan itu maksimal 55 km per jam. Jarak tempuh untuk satu baterai itu 55 km juga. Tapi kalau itu istilahnya dia di dalam ada 2 slot. Kalau 2 slot berarti dia otomatis 110 km. Udah lebih dari cukup sih harusnya untuk menggunakan harian. Seperti itu. Oke, menarik ya. Nah, ini Mas, itu tadi baru sekilas ya Iya. penjelasannya, dan sekarang saya pengen ngasih pertanyaan-pertanyaan nih dari netizen buat Mas Boleh. dari YouTube kami. Nah, yang pertama nih dari Adi Abdullah. Nah, untuk jalan tanjakan, bagaimana kemampuannya? Dan saat jalan menurun, ada nggak sih cara menurunkan kecepatannya selain menggunakan rem? Ada nggak? Terima kasih. Jadi pertama gini, untuk tanjakan sendiri, kalau kita mau perbandingan dengan yang sepeda listrik kita yang namanya 302, ini dinamonya hanya 650 watt. Dan untuk jalan Jakarta sih dia lumayan ya. Dan kita sudah pernah coba sampai di Anyar, yang di perbukitannya itu masih agak lumayan semua dan dia emang lumayan kuat. Apalagi untuk tipe 401 ini yang dinamanya 1500. Kalau saya sih udah lebih dari cukup sih Mas menurut kami pribadi. Buat naik ya? Betul, Nggak akan kesulitan berarti ya? tidak akan kesulitan. Dan kalau mau dibilang ini, kalau ada yang mengerti dengan derajat kemiringan ya, ini kurang lebih di 25-30 derajat masih lumayan menanjak. Seperti itu Mas. Oke. Dan nanti bisa dicoba sendiri lah untuk netizen-netizen kalau mau coba juga. Kita juga test ride juga di sini nih. Nah, kalau soal menurun dari Mas? Oh, untuk menurunnya ini sebenarnya sama seperti motor. Paling kita hanya menggunakan rem aja, tidak ada rem lain. Emang nggak ada ya? Betul. Kita pakai motor aja atau pakai sepeda kan pasti semua pakai rem ya yang namanya untuk mengurangi kecepatan. Itu sama saja sih Mas. Oke, terus, nah ini agak menarik pertanyaannya. Apa tuh? Seharusnya baterai listrik bukannya harus distandarisasi dulu agar di setiap SPBU itu bisa ganti baterai yang terisi daya untuk semua merek motor listrik. Gimana Mas? Kalau ini sendiri sih kita nggak bisa ngomong ya karena kita hanya dealer. Tapi itu tuh lebih ke arah BSN atau Badan Standarisasi Negara. Jadi ini kalau memang semua baterai nantinya mau dijadikan satu jenis, satu standarisasi nasional, itu tergantung negara sendiri. Kita hanya mengikuti aja. Tapi kalau untuk dari cara charger segala macam, kita pun sudah pakai colokan 2 yang umum digunakan di masyarakat Indonesia. Jadi harusnya di mana aja sih aman aja untuk ngecasnya ya Mas ya. Kayak gitu. Berarti untuk style ini emang khusus ya baterainya ya? Khusus. Per motor itu khusus ya? Iya. Kita pakai lithium kalau untuk tipe yang ini. Oke. Ini masih soal baterai nih Mas. Berapa sih harganya Volta kalau 2 baterai? Kalau 2 baterai, kalau satunya aja kan kita sudah include ya.
Kalau OTR Jakarta dengan KTP Jakarta itu kurang lebih hampir 15 juta atau 18,99 Oh. seperti itu. Kalau misalnya mau nambah satu baterai itu kurang lebih 5,5 sampai 6 juta kalau nggak salah. Nanti kita bisa beli ke depannya lagi. Sekitar berapa tuh? 18 sama Kurang lebih kalau mau pakai dua baterai hampir 25. 19 dia 25-26 lah hampir gitu kayak kita bilang. Oke. Masih cukup terjangkau. Nah, ini pertanyaan yang mungkin paling sering ditanya ya. Gimana sih kalau kehujanan atau kebanjiran? Gimana, ada risiko korslet atau gimana? Kalau untuk kehujanan sendiri tentunya dari pihak pabrik sendiri ya. Unit motor listrik ini sudah didesain sedemikian rupa agar tahan banjir, tahan hujan juga. Jadi kalau untuk batas kebanjir sama air seperti itu tuh sebenarnya dari pihak pabrik sendiri kita sudah desain sedemikian rupa agar unit ini tahan banjir dan kuat di daerah manapun juga ya. Nah, contoh untuk dari bentuk dinamonya kita sendiri ini kita sudah pakai BLDC. Jadi kita sudah tes di dalam pabrik. Mau kita rendam sekaligus di dalam akuarium pun baterai dinamonya ini masih tetap berjalan. Walaupun dalam kondisi Nyala. rendam air full seperti itu di dalam akuarium. Nah, yang berbahaya untuk yang namanya motor atau sepeda listrik itu, yang kendaraan listrik, Pak. Baterainya itu jangan sampai terendam. Kayak gitu. Cuma untuk unitnya kita, baterainya ini kondisinya ada di dalam bagasi sini. Jadi relatif aman. Nah, yang saya bilang batas maksimum yang bisa dimaksimalkan untuk unit Volta ini itu kurang lebih ya hanya sebatas injakan kaki ini. Nah, kalau untuk soal konsepnya sendiri ini harusnya enggak, karena kita udah desain se-waterproof mungkin, Mas. Jadi aman, relatif aman banget untuk masyarakat pakai. Mau hujan, mau banjir itu ya selama batas yang tadi di maksimum itu harusnya aman saja, Mas. Seperti itu. Kemudian ada dari Firdaus Heidi, masih soal yang tadi, Mas. Misalnya kena genangan air setengah roda, kira-kira aman ya? Aman ya. Kemudian dinamonya apakah waterproof? Waterproof ya tadi ya? Oh, waterproof jelas. Waterproof. Itu sudah kita Kemudian bicara. apakah ada garansi? Tapi biasanya garansi cuma buat servis rutin sama kesalahan produksi doang. Kerusakan pemakaian nggak termasuk biasanya gitu kan. Apakah ada garansi misalnya kita rusak dinamonya? Iya. Apakah ada, Mas? Jadi gini, kalau untuk dari kita sendiri, dealer resmi Jakarta, yang dari Volta Jakarta Selatan ini, kita bisa berikan garansi dari pabrik juga sama ya, Mas. Itu kita 5 tahun untuk rangka, 2 tahun untuk dinamo, 1 tahun untuk controller, dan 6 bulan itu untuk baterai sama kelistrikannya masing-masing, seperti itu. Dan kalau memang biasanya ya, kalau dari pihak kami, dealer kami akan memberikan 8 kali free maintenance check up. Jadi itu melingkupi kalau misalnya masyarakat merasa unitnya itu merasa ada kurang enak atau seperti apa. Selama terjangkau kita bisa bantu cek ke rumah atau home service. Atau enggak, unitnya dibawa kemari, kita bantu cuci, kita bantu cek juga segala macamnya. Dan kita pastikan kalau sudah aman, sudah bisa dibawa kembali. Seperti itu. Berarti nggak usah takut lah ya, Nggak usah takut. ada garansinya. Selama after sales-nya jelas, istilahnya selama after sales-nya jelas, Mas mau beli barang apapun, pasti relatif aman. Aman, oke. Betul. Nah, dari lagi ada Hendiana Purwito Adi. Ada link pembeliannya nggak nih? Oh, ada jelas. Kita ada. Ada lah ya. Nah, kalau kita ada di Tokopedia, namanya di Kiki Stores, boleh dicek nanti di online-nya sendiri. Silakan dilihat-lihat, ditimbang-timbang. Soalnya kadang-kadang kalau kita bilang official store gitu, orang mesti lihat di online, mungkin penjualannya memang lumayan banyak, tapi mereka kadang datang ke sini mau ngecek unitnya, benar-benar ada atau tidak. Takutnya kan kalau kita zamannya online begini ada penipuan seperti itu. Takutnya di toko udah berjualan atau hanya toko yang bukan toko fisik seperti itu. Gitu aja, Mas. Hanya pastikan aja benar-benar di official store ya. Kemudian Yunus Krisdianto, bosku, apa bisa kredit lewat leasing bank? Untuk kredit sendiri, sementara kita via Tokopedia juga, Mas. Karena di Tokopedia kita ada lumayan jelas juga, kita ada cicilan di sana. Bisa via kartu kredit bank apapun, bisa leasing, kredivo, atau home kredit juga di sana. Nah, tapi kalau misalnya mau yang di luar itu, kita memang sedang proses untuk pengajuan pembiayaan seperti itu. Dan memang masih tahapan proses sih. Jadi sambil masyarakat tunggu aja nanti kalau memang ada cicilan yang di luar itu.
Berarti sekarang utamanya ke Tokopedia itu ya? Tokopedia dulu seperti itu. Siap. Nah ini, kemudian ada lagi yang nanya, Hadi Siregar, kapan nih buka cabang dealer di Tegal? Oh, kalau di Tegal sepertinya udah ada ya, tapi nanti dicek aja sama Ada ya? official store dulu seperti itu. Kita juga kurang tahu gitu. Udah banyak Harusnya di Jawa sudah banyak. Indonesia karena, lumayan ya. Karena kita itu pabriknya lokasi di Semarang, dan di Semarang sendiri ada dealer resminya juga di sana, di other pabrik langsung. Jadi nanti sambil dicek-cek juga aja di official store kita. Instagram pun juga ada kita kayak gitu di official store. Official Volta seperti itu. Itu ya berarti soalnya di beberapa di kolom komentar itu banyak yang nanya di daerah ini ada nggak, di daerah ini ada nggak. Betul. Berarti barusan udah dijawab sama masnya. Ya. Cek aja, biasanya tuh udah ada yang buka ya mas pasti ya. Jadi netizen bisa coba cek di official Volta, di Instagram juga ada. Nanti di sana bisa di-chat, tanya lokasinya di Anda ini ada nggak dealer resminya seperti itu. Kalau kita Jakarta, dan kita sudah menjual nasional juga sih. Jadi kalau netizen nanti mau coba beli dari kita pun kita bisa bantu banget. Oke, berarti itu aja mas Kevin tadi pertanyaannya. Semoga itu bisa menjawab rasa penasaran netizen ya tentang karakteristik motor Volta ini. Dan mungkin kalau misalnya nanti masih ada yang pengen Boleh ditanyain, ya main kalau langsung ada yang aja mau ke sini. nanyain boleh, kita juga boleh. Kita di Tokopedia juga ada. Kita ada YouTube channel juga kalau mau lihat review segala macam. Di sana udah banyak ulasan juga kok. Oke, makasih ya mas. Siap, thank you ya mas ya. Hati-hati. Sekian aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian juga main-main ke media sosial kami yang lain seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan juga situs utama di ig.motor1.com Indonesia. Sampai jumpa.